Ya, kebanyakan orang ingin disukai ya, ingin didukung, ingin diterima, itu wajar ya. Jadi meskipun orang-orang kita bisa pahami ya, menginginkan penerimaan dari teman-teman mereka dan penerimaan dari orang-orang yang penting dalam hidup mereka, perilaku mencari persetujuan itu, approval seeking itu dapat berakibat justru buruk pada relasi kita. Mari kita lihat bagaimana cara kita menghindari perilaku approval seeking. Pada prinsipnya, cara kita menghilangkan perilaku approval seeking dari diri kita itu dengan memastikan bahwa kita menghindari saling mendominasi, baik kita mendominasi orang atau orang teman kita itu mendominasi kita itu. Ada dua pendekatan itu, satu menyiapkan sikap mental, kemudian kedua ekspresi ungkapan dan perbuatan ya. Ungkap dalam pikiran kita itu kita usahakan untuk kita mengikuti tujuan pribadi kita itu. Dalam komunikasi atau relasi, ketika kita diperhadapkan pada ketidaksetujuan, itu tanyakan pada diri kita itu. Apakah kalau dia setuju dengan saya akan lebih baik? Kalau tidak, tidak usah kita paksakan, kita harus minta persetujuan dia. Kemudian, kita belajar menerima diri kita ya. Kita menerima bahwa orang lain tidak akan pernah memahami kita. Tidak semua orang bisa memahami kita. Dan ini perfect, tidak masalah. Tidak dimengerti juga, tidak apa-apa. Kemudian, kita percaya kepada diri kita sendiri. Kita tidak usah berdebat ya atau mencoba meyakinkan siapapun tentang sikap kita itu. Karena itu adalah hak kita untuk punya sikap sendiri. Kemudian, kita yakin pada diri kita sendiri ya. Apa perbedaan dengan percaya? Yakin bahwa kita punya kemampuan. Bahwa kita dapat mengikuti persepsi kita itu berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai pribadi kita. Dan kita percaya dengan apa yang kita rasakan. Kemudian, kita harus tahu perbedaan antara pikiran dan perasaan ya. Apa yang kita rasakan itu emosi. Apa kita pikirkan itu logis. Yang emosi itu tidak perlu bukti atau tidak perlu diyakinkan karena emosi sedang logis, ya itu kita perlu bisa debatkan. Jadi bedakan perasaan dengan logika. Nah itu persiapan dalam mental kita. Kemudian bagaimana mengekspresikannya ya? Kita speak up gitu. Kalau teman kita tidak menyetujui kita, kita tidak langsung menerima, kita bilang oke, tapi kita tidak sepakat. Kemudian kita berhenti harus memverifikasi ide kita itu dengan membuatnya terbukti bagi orang lain. Jadi kita berhenti berusaha memverifikasi ide-ide kita itu benar atau tidak. Dan menarik juga, jangan terlalu mudah minta maaf untuk pendapat sendiri ya. Kalau melakukan kesalahan, ya, tapi kalau punya pendapat yang perbedaan, tidak perlu minta maaf. Karena itu menandakan kita buat kesalahan. Oke, nah kita harapkan teman kita itu tidak mendominasi kita. Mari kita melakukan aktivitas 13.2 ya. Aktivitas 13.2 itu, apakah teman kita itu hubungannya sedang membaik atau sedang memburuk dengan mengisi aktivitas bukan 11.2 tapi 13.2.